Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas UTS teori PBO. Apa itu PBO? PBO singkatan dari pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Tanaya Putri, kelas saya kelas 2D dengan nomor NPM 19.1.03.02.0072 di Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Nusantara PGRI Kediri. Konsep dasar PBO. Dalam melakukan sebuah pemrograman, terdapat perbedaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemrograman terstruktur. Seperti namanya. Jadi kita membuat program harus secara terstruktur, memperhatikan urutan, logis, dan tersusun secara sederhana sehingga mudah dipahami. Yang kedua, pemrograman berorientasi objek. Maksudnya, membuat suatu program yang berorientasikan kepada objek. Jadi semua data dan fungsi yang ada dalam paradigma disatukan dalam kelas-kelas maupun objek-objek. Dalam pemrograman berorientasi objek, terdapat beberapa kelebihan. Seperti objek-objek yang kita buat dalam bahasa pemrograman berorientasi objek dapat dengan mudah digunakan di program lainnya. Lalu abstraction, yaitu sebuah kondisi ketika kita membuat suatu objek, maka pengguna dapat menggunakan konsep yang umum, sehingga tingkat kerumitan pada objek tersebut tidak terlihat. Setelah itu, bisa data hiding, objek yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan informasi, sehingga kita dapat menjaga keutuhan program yang dirancang. Selain itu, kita juga mendapatkan kelebihan desain benefit. Pada pemrograman berorientasi objek, desain yang dibuat memungkinkan adanya perancangan yang lebih baik. Lalu, software maintenance atau pemeliharaan lebih mudah dibandingkan pemrograman terstruktur. Selain kita mendapat kelebihan, pasti juga ada kelemahannya, yaitu size atau ukuran file yang terbentuk akan lebih besar dibandingkan program lainnya. Setelah itu yang kedua, effort atau usaha yang dibutuhkan harus lebih. Seperti harus teliti seperti itu. Yang terakhir, speed atau kecepatannya. Kecepatannya lebih lambat dikarenakan ukuran file yang lebih besar. Oke, saya akan melanjutkan dengan penjelasan kelas. Apa itu kelas? Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan yang menghasilkan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek yang memiliki kemiripan pada atribut, behavior atau perlakuan atau sifat, dan relasi ke objek lain. Nah, ini contoh dari kelas. Saya membuat kelas rental VCD dan kelas VCD film. Lanjut ke nomor 2, yaitu objek. Objek merupakan segala sesuatu yang ada di dunia nyata, seperti benda mati atau benda hidup. Contohnya perabotan, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Dalam bahasa pemrograman, objek adalah instance atau representasi nyata dari kelas. Sifat dari objek yaitu independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Seperti ini contohnya. Jadi saya membuat objek VCD. Nah, kita membuat objek, caranya itu menuliskan nama kelas yang tadi kita buat. Setelah itu, kita buat objek baru. Terserah kita pakai objek apa. Kalau saya membuat VCD, karena nanti lebih mudah.
Setelah itu, kita menuliskan ini objek dot method yang akan ditampilkan. Saya sudah membuat metode, nanti penjelasannya pada metode seperti ini. Void info VCD film. Tampilannya nanti outputnya seperti ini. Nah, bagaimana biar outputnya seperti ini? Kita nggak bisa langsung nulis ini aja, metodenya aja. Kita harus membuat ini sistem outprint untuk menampilkan seperti itu. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu atribut. Atribut adalah variabel yang mengitari kelas dan nilai datanya dapat ditentukan pada objek. Variabel yaitu tempat menyimpan nilai yang akan digunakan pada program. Variabel terdiri dari tipe data, nama, dan nilai. Langsung ke contoh. Saat kita membuat atribut, kita harus menyebutkan tipe datanya terlebih dahulu. Seperti tipe data integer, saya membuat atribut biaya sewa dan memberi nilai 7.000. Selanjutnya sama, kita menyebutkan tipe data terlebih dahulu, lalu memberikan atribut dan diberi nilai. Seperti tipe data string juga begitu, diberi nilai. Nilainya kalau string diberi tanda petik ya, jangan lupa. Yang keempat, metode. Nah, apa itu metode? Metode adalah perilaku dari objek. Metode dalam pemrograman adalah sebuah blok program terpisah atau di luar program utama yang kita buat untuk memecahkan masalah. Metode merupakan fungsi yang digunakan untuk memecah program menjadi bagian kecil-kecil, sehingga dapat digunakan secara berulang kali tanpa menulis ulang baris yang sama. Apa fungsinya? Fungsi metode untuk memanipulasi nilai pada atribut untuk melakukan hal yang dapat dilakukan suatu objek. Seperti ini contohnya metode. Jadi metode terdiri dari atribut dan nilai. Nah, metode ini nanti kita tidak bisa menampilkan outputnya seperti ini saja. Jadi kita nanti kalau mau keluar outputnya harus diberi pemanggil seperti pada objek tadi. Oke, saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu inheritance. Apa itu inheritance? Inheritance disebut juga pewarisan. Inheritance itu penghubung antara kelas induk dan kelas anak. Penerapan inheritance seperti contoh ini. Jadi di sini ada public class VCD film, yaitu dia sebagai kelas anak atau subclass. Nah, gimana cara menghubungkannya? Yaitu dengan memberikan statement extends di sini, lalu kita menuliskan kelas rental VCD, yaitu kelas induk. Nah, dari penjelasan kelas, objek, atribut, metode, sampai inheritance tadi, maka akan keluar output seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.